In this episode, we will have a guest from our own school. This person is a leader of one of the biggest organization within our school. The leader of the infamous Gita. Can you guys guess who he is? Without any further ado, please welcome Darren William. Halo, halo. Jadi gimana kabar? Ya baik sih kebetulan. Ya, kelas 12 ini kan lagi ricuh ulangan, les dan lain sebagainya. Jadi gimana kabar? Ya, agak capek sih kebetulan, tapi karena bentar lagi mau lulus ini jadi agak senang dikit lah sama lega. Iya, sama lega ya. Sama lega. Ya. Jadi mungkin kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaan yang pertama, yaitu can you introduce yourself? Bisa tolong kenalin diri kamu dulu gak? Oke, pertama-tama saya ini dikenal sebagai Darren William dan saya ini biasanya dipanggil sebagai DW dan saya menduduki kelas 12 MIPA 2 dan saya ini adalah ketua Gita pada tahun 2023 dan 2024. Masuk join Gita itu kelas 11 ya? Iya, kelas 11. Ya, kelas 11. Nah, pas pertama kali masuk itu what kind of motivation, ekspektasi motivasi apa yang pertama kali pas daftar join Gita itu? Ada gak? Jujur aja sih nggak ada. Nggak ada. Ini kebetulan ini. Ini ada fun fact-nya ini, fun fact. Iya. Jadi pertama-tama saya itu kan mau masuk ke klub kimia ya, klub penelitian kimia, karena saya berpikir kalau nilai kimia saya itu kecil. Jadi kalau masuk klub kimia ya mungkin aja kebantu ya. Iya. Nah tapi katanya itu kurang anggota klub kimia, harusnya itu ada 10 anggota kan. Nah tapi karena kurang jadi ditutup eskulnya. Jadi saya itu nggak ada eskul selama 1 bulan. Sempat diperingati beberapa guru juga, jadi akhirnya ya sudah masuk Gita aja. Katanya Gita itu nggak ada batas untuk daftar gitu. Nah terus itu saya itu ya masuk ke Gita sebagai divisi divisi layout kalau nggak salah itu. Itu tuh pas pertama kali jadi bener-bener tanpa harapan atau motivasi apa-apa. Ya tanpa. Langsung daftar, langsung join. Iya. Tanpa mikir panjang. Nggak ada mikir panjang. Dan keterima dan jadi ketua sampai sekarang. Iya, itu mungkin karena kebetulan juga ya. Ya, kebetulan juga. Kebetulan juga. Keren. Nah, kan pas pertama kali ditunjuk jadi ketua organisasi, salah satu organisasi terbesar bisa dibilang di sekolah kita ini. Itu gimana perasaannya? How did you feel? Gimana perasaan? Jujur aja agak kaget sih, sama agak capek sih. Denger itu langsung capek gitu, nggak tahu kenapa. Soalnya itu kan agak tiba-tiba kan, saya kan orangnya kan agak nggak suka jadi ketua gitu kan. Jadi kalau saya ditunjuk gitu tuh agak terpaksa gitu sebenarnya. Ya tapi ya happy aja. Ya happy aja. Happy. Jalanin aja ya. Iya, agak seneng juga lah karena dipercaya gitu. Oke. Selama di Gita itu ada kenangan-kenangan nggak atau hal-hal memorable yang kalian atau Anda sendiri jalanin di Gita, selama di Gita itu ada nggak hal-hal Tentu memorable? ada dong. Apa dong? Tolong kasih tahu kami. Jadi ya sempat aja ada momen di mana kami dan beberapa kawan kita itu ada mendokumentasi kejadian waktu kemah 2023 kemarin. Oh, yang kelas 10 tahun lalu ya? Ya, kelas 10 tahun lalu. Sekarang sudah kelas 11 mereka kan. Nah, itu agak seneng karena itu kami itu nggak ada ikut pelajaran sama sekali dari pagi dan Senengnya karena itu? ya enggak dong, enggak. Ya itu kan senengnya ya karena kami nugas foto itu sampai malam gitu. Soalnya kan kemah kan ya mereka murid satu harian itu di sekolah gitu. Jadi kita di sekolah terus dokumentasi. Ya seru lah sama yang lain gitu. Sama yang lain juga, sama anggota-anggota lain. Sama anggota lain. Jadi bentar lagi kan kita mau selesai karena kita sudah kelas 12 kan, ini juga sudah semester kedua. Dari Anda sendiri, dari kamu sendiri sebagai ketua organisasi Gita itu ada gak harapan atau ada harapan gak untuk kedepannya Gita ini mau gimana? Apakah mau lebih dikembangin lagi dari sisi fotografinya atau dari sisi dokumentasi, gimana? Kalau untuk perkembangan ini ya saya berharap kalau Gita ini makin maju di segala aspek ya. Soalnya dalam bidang layout ini kita juga masih kekurangan untuk dalam bidang desainnya. Habis itu dalam bidang dokumentasi ini kita masih kurang dalam video mengambil video. Soalnya kan kalau momen-momen itu cuma diambil dari foto itu kan kurang
bisa dikenal gitu. Kalau kita dari video kita bisa lihat itu kejadiannya gimana, sama suaranya itu kan bisa bikin kita bisa kita terkenang gitu sama kenangannya. Tapi yang kemarin itu bagus loh, yang pas saat Hari Guru. Hari Guru. Iya, itu yang direkam langsung itu apakah dari Gita itu? Soalnya itu keren. Ada dari Gita itu. Oh, itu dari Gita Iya. juga ya. Itu jujur keren sih. Makasih ya. Iya, yang di-post di grup Safwan. Ya. Makasih. Selama menjabat jadi ketua Gita itu buat teman-teman mungkin pengen tahu ya. Ya. Bisa tolong dijelasin nggak job desk selama jadi ketua Gita gitu? Ada gak? Apakah itu berat? Apakah susah itu? Jujur aja lumayan mudah lah ya, soalnya itu Mudah. soalnya kita itu saya secara pribadi itu saya cuma menjelaskan kepada adik-adik kelas ini tentang apa itu Gita. Soalnya Gita ini kan organisasi yang sebenarnya itu ditujukan untuk bikin majalah. Tapi karena sudah berkembangnya zaman, jadi majalah secara fisik itu kan sudah mulai kurang diminati kan. Iya. Jadi kami itu mau beralih ke artikel yang berasal dari internet gitu. Jadi rencananya mau bikin website awalnya. Tapi ya itu hanya keinginan semata, dan karena itu agak susah juga bagi kami karena saya kan sudah kelas 12 juga kan. Jadi saya nggak bisa handle sepenuhnya kan. Jadi Pak Novi juga kebetulan juga lagi sibuk sebagai pendamping. Jadi saya itu cuma menjelaskan secara umum aja Gita itu gimana. Selain dari itu, apakah mungkin jadi pembicara atau gimana lagi itu? Pembicara maksudnya gimana ini? Maksudnya tuh kayak mungkin yang menghubungin dari satu divisi ke divisi lain. Iya, soalnya kan setiap divisi itu sudah ada koordinator ya. Iya. Kalau koordinator fotografi sekarang sudah dipegang oleh Radit, ketua koordinasi dari layout ini sudah dipegang oleh Vincent. Habis itu yang jurnalistik sudah dipegang sama aku lupa namanya. Saya lupa anggota dewan. Yang kelas kau tuh nah. Rangga. Kacamata. Cewek. Casey. Ya itu aja deh. Gita. Ya Gita. Bergita. Ya Brigita. Oh, Brigita. Oke, Brigita. Jadi juga sebagai tugas ketua ya itu untuk menghubungkan satu divisi dan divisi lain ya. Iya. Kan seperti yang kita tahu lah ya, jadi ketua Gita itu kan pasti sibuk. Itu gimana cara kamu membagi waktu gitu dengan belajar, dengan mungkin dengan di rumah, dengan sekolah, dengan menjadi secara bersamaan dengan menjadi ketua Gita gitu. Ya, jujur aja sih pembagian waktu saya ini lumayan kacau. Jadi kacau. Iya. Jadi selama di sekolah ya saya cuma mengikuti pelajaran. Terus ini kan Gita ini biasanya cuma ada di hari Kamis. Dan setiap hari Kamis ini ya saya cuma presentasiin ke mereka yang tugas mereka hari ini apa dan tentang apa aja tentang Gita itu bersama Pak Nove. Nah terus selanjutnya ini ya selama di rumah ya palingan mengerjakan tugas, habis itu ya main bersama yang lain gitu, main game. Jadi di luar hari Kamis itu nggak ada ngerjain hal-hal lain gitu dari sebagai ketua Gita? Jarang sih, tapi soalnya itu kami itu lebih seringnya itu dari komunikasi lewat WA. Jadi ada apa-apa lewat WA, kalau ada pertemuan secara mendadak ya lewat WA itu. Soalnya ini jarang menentu juga. Tidak menentu. Jarang terjadi juga. Jadi biasanya yang nentuin itu dari pembina atau dari kalian sendiri? Rata-rata ini dari pembina, soalnya kan kebetulan. Ini saya sudah kelas 12 dan saya mulai sibuk sama keadaan sekolah kan, sama mau kuliah, untuk masa depan lah intinya. Jadi kebanyakan tuh dari pembina ya? Iya, dari pembina. Kalau dari pembina sendiri gimana? Ya, gimana pembina? Keren sih. Keren. Gak ada mau yang diomongin kayak itu apakah? Gak ada sih. Gak ada. Selama ini ya saya kasih rating 11 dari 11. 11 dari 11. 11 dari 11. Ini untuk Pak Nove ya. Untuk semua pembina. Iya. Okay. Pak. Apa ya, Pak? Ya, Pak. Nah, kalau kami boleh tahu nih dari penonton juga nih boleh tahu. Ya. Pressure atau tekanan yang paling berat atau tantangan dah yang paling berat itu yang pernah kamu hadapin selama menjadi ketua Gita tuh apa sih? Ngatur orangnya sih. Ngatur orangnya. Soalnya ada beberapa ini agak
sulit lah ya, soalnya saya ini kan kurang pengalaman masalah beginian, kurang pengalaman juga dalam bikin majalah dan sebagainya. Jadi ya agak berat aja bagi saya, soalnya kan saya juga ada pengalaman, terus saya harus mengajari yang gak ada pengalaman juga. Jadi kayak yang buta memberi jalan ke yang buta juga gitu. The blind leading the blind. Iya. Jadi ya rata-rata itu ya saya konsultasi ke Pak Nove gitu, minta saran sama solusi gitu. Jadi kebanyakan, apakah dari anggota kita sendiri itu susah diatur? Enggak juga. Iya juga ya. Harusnya. Ya enggak apa ngomong Pak. Harusnya. Harusnya enggak susah ya. Harusnya sih. Aman ya. Aman. Nyari pembinanya tapi lebih susah sih jujur. Nyari pembinanya. Pembinanya sibuk ya. Sok sibuk sih. Sok sibuk. Itu yang ngajar MTK itu ya. Iya, yang ngajar MTK wajib. MTK wajib. Ini apa? Nggak jadi deh. Aduh. Ini Awan. Nove Awan. Nah, selanjutnya ada lagi nggak deh? Ada lagi? Iya, Dewe. Kita kan sudah kelas 12 ya. Biasanya kan kelas 12 tuh ada itu loh. Apa tuh namanya? Yang video-video itu. Catatan akhir sekolah. Ya CAS, catatan akhir sekolah. Itu yang handle dari pihak kita atau ada organisasi lain gitu? Beberapa itu dari kita, soalnya kita ini kan ya ada yang dokumentasi beberapa kelas 12 ini yang ada pengalaman gitu. Tapi kami juga ada ngajak beberapa adik kelas biar mereka ini ada pengalaman juga. Dan untuk yang mulai awal gerakan ini nih ya salah satu dari anggota kita juga yang ngajak semua orang gitu. Dan sekarang ya saya juga ikut turut andil gitu. Jadi supaya angkatan bawah kita tuh gak terlalu buta-buta amat ya dengan mau gimana. Itu konsepnya dipikirin bener-bener sendiri itu dari dipikirin bareng-bareng kayak itu. Rahasia dong. Itu nanti bakal dipublish di mana dong? Itu tolong kasih tahu ya. Mungkin ini bagi penonton yang penasaran gitu. Ini antara saya bukan penasaran, bukan nggak tahu ya. Iya. Tapi saya beneran nggak tahu. Nggak tahu. Jadi peran kamu di sini apa? Saya perannya sih sebagai orang di balik layar lah. Orang di balik layar. Iya. Tapi ngapain kalau nggak tahu? Ya di balik layar. Di balik layar. Di balik layar intinya. Di balik layar. Jadi kalau saya ditanya itu saya di mana ya saya di balik layar. Di balik layar. Di balik layar. Jadi intinya di balik layar. Di balik layar. Di balik layar. Oke, di balik layar. Ini gimana nih? Sabar. Program PES ini gimana ya nih? Nggak pokoknya nanya. Program PES ini ya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Selama ini berjalan dengan lancar sih. Oh, baru 2 orang soalnya ya? Ya, baru 2 orang. Setelah ini bakal lanjut nggak ini? Ya, mungkin lanjut ke depannya kalau kami ngundang mungkin Pak Pur. Bisa request nggak ini? Bisa request nggak? Siapa? Boleh. Ini siapa? Denny Sumargo. Ya, Denny Sumargo boleh. Nanti akan kami undang Deddy Kobuzer juga ya. Deddy Kobuzer. Ya, tapi saya mau Denny Sumargo ini. Ini? Nanti sesudah Denny Sumargo, Deddy Kobuzer. Oh. Kalau Aska gimana Aska? Aska Kobuzer boleh. Kita seumuran kan dengan Aska. 17 tahun dia tuh. Iya, 17 tahun ya. Gila, 17 tahun udah sejak itu Kebetulan saya 18 tahun sih sudah. Kalau 18 tahun? Iya. Tapi derajatnya cak di bawah Aska. Ini tolong ini. Iya, tapi jujur. Ini saya mau ganti host, tolong. Jadi mungkin udah itu aja ya. Makasih ya bro. Thank you Darren William sudah rela jadi guest star untuk acara podcast After School Time kita ini. Nah, jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton acara kami ini. Dan until the next time, I'm Fajar signing off. Dadah. Ya.